Baiklah, di sini saya akan beritakan, informasikan kepada teman-teman pinjol-pinjol apa saja sih yang tidak menurunkan DC lapangannya, dan pinjol-pinjol apa saja sih yang tidak pernah nyebarin data para nasabah atau pelanggan-pelanggan pinjolnya. Oke, nah saya akan jelaskan pinjol-pinjol apa saja. Yang pertama, nama aplikasi pinjolnya, mungkin teman-teman lagi ada hutang di sini, nama aplikasinya yaitu 360 Kredi. Nah, ini untuk pinjol 360 Kredi, mungkin teman-teman bertanya, Bang, sebenarnya 360 Kredi ini sudah resmi ujikan, sudah sejak kapan, oke? Apa namanya, nurunkan DC lapangan atau tidak, oke? Mereka menyebarkan data para nasabah atau tidak? Nah, untuk 360 Kredi, setelah kita gali informasinya kemana-mana, teman-teman, 360 Kredi penagihannya hanya lewat telepon saja, dan mereka sudah lumayan lama resmi UJK. Dan kalau seandainya mereka menagih cuma lewat telepon ataupun WhatsApp saja, tidak ada menurunkan DC lapangannya, apalagi sampai mau nyebarin data para nasabahnya, karena mereka tahu, oke? Mereka tahu dampak resiko konsekuensinya terjadi mereka nyebarin data para nasabah. 360 Kredi ini, teman-teman, bisa dicabut izinnya segera sama pihak OJK, dan mereka tidak bisa beroperasi lagi di Indonesia. Jadi kalau seandainya Anda telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi 360 Kredi ini, Anda masih tergolong aman, oke? Tidak usah takut lagi, oke? Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, teman-teman, nama aplikasinya yaitu Pinjam Duit. Nah, ini pinjam duit banyak juga peminjamnya, oke? Soalnya teman-teman banyak juga yang bertanya, berarti peminjam-pinjam duit ini masih lumayan banyak. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya sudah, memang faktanya pinjam duit banyak peminjamnya, tetapi banyak bertanya, Bang, di lapangannya data nggak sih pinjam duit ini, Bang? Apa mereka mau nyebarin data para nasabah? Bisa nggak sih mereka narik aset para nasabah ke rumah-rumah? Ya tidak bisa lah, oke? Namanya pinjam duit ini, teman-teman, kalau seandainya Anda gagal bayar ataupun lagi telat bayar di aplikasi pinjam duit ini, Anda masih tergolong aman, karena pinjam duit tidak pernah menurunkan DC lapangannya, dan mereka tidak ada nyebarin data para nasabah juga. Jadi kalau seandainya ada informasi tentang pinjam duit nurunin DC ataupun mereka nyebarin data para nasabah, itu berita-berita untuk menakut-nakuti para nasabah-nasabah yang lain saja, oke? Infonya yang penting Anda jangan sampai stres atau gila gara-gara pinjaman duit ini. Mereka tidak akan datang ke rumah Anda, oke? Seperti itu. Selanjutnya, nama aplikasinya, teman-teman, nama aplikasinya yaitu Pinjamin. Nah, ini Pinjamin, teman-teman. Aplikasi Pinjamin ini mereka memang masih belum terlalu lama, oke? Mereka masih tergolong baru, mungkin belum terlalu besar juga pinjolnya, tetapi mereka sudah resmi UJK dan mereka legal, oke? Pinjol ini legal, Pinjamin ini. Mereka walaupun sudah legal atau resmi, mereka cuma nagih lewat telepon ataupun WhatsApp saja, oke? Selebihnya tidak ada. Kalau Anda bertanya ada nggak DC lapangan, Pinjamin tidak menurunkan DC lapangan, dan mereka juga sudah klarifikasi tidak akan pernah nyebarin data para nasabah. Memang mereka tahu konsekuensinya terjadi nyebarin data para nasabah, Pinjamin bisa berakibat fatal dan mereka bisa dicabut izinnya sama pihak OJK. Jadi yang gagal bayar ataupun belum mampu bayar di Pinjamin, Anda tidak usah takut ataupun khawatir, oke? Masih tergolong aman, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, teman-teman, nama aplikasinya yaitu Solusiku. Nah, ini Solusiku banyak juga ekspansi kemana-mana, oke? Beritanya sudah banyak, iklannya di mana-mana. Kalau seandainya teman-teman bertemu aplikasi Solusiku dan Anda sudah cair di Solusiku, oke? Berapapun jumlahnya, Anda belum mampu bayar atau saat ini mungkin belum ada uang untuk membayar di Solusiku, tidak usah Anda takut ataupun khawatir, oke? Kenapa? Karena mereka tidak akan datang ke rumah Anda, dan mereka juga tidak akan berani nyebarin data para nasabah. Dan kalau seandainya mereka nagih dengan cara menggertak, ya biarkan saja, cuekin saja, oke? Itu cara pinjol-pinjol ataupun DC pinjol untuk mencari target mereka. Sebenarnya mereka tidak akan datang ke rumah Anda, oke? Mereka sudah klarifikasi tidak akan datang ataupun menurunkan DC lapangan, cuman lewat telepon ataupun WhatsApp saja. Jadi Anda kalau gagal bayar di aplikasi Solusiku, Anda masih tergolong aman, oke? Seperti itu, teman-teman, oke? Nah, untuk selanjutnya nama aplikasinya apa, teman-teman? Nama aplikasinya yaitu Pin Plus. Nah, oke? Nah, bagi teman-teman yang ada hutang di Pin Plus ini, teman-teman, Anda tidak usah takut, Anda tidak usah khawatir ataupun kalang kabut lari dari rumah gara-gara ada hutang di Pin Plus. Kenapa? Banyak berita katanya Pin Plus ini menurunkan DC lapangan ke seluruh Indonesia. Tidak ada ceritanya, oke, teman-teman. Pinjol-pinjol besar sekelas Aku-Laku saja ataupun Karedepo aja itu tidak menurunkan DC lapangannya, apalagi kelas Pin Plus, oke? Mereka paling, kalau seandainya berita-berita seperti itu, saya katakan untuk menakut-nakuti para nasabahnya, oke? Yang paling
paling intinya, yang paling pastinya Pinplus tidak pernah menurunkan DC lapangannya, dan mereka hanya menagih lewat WhatsApp saja ataupun telepon saja. Kuatkan mental saja, karena mereka kalau seandainya menagih ya agak gencar, mungkin sehari bisa berapa kali, seperti itu. Yang paling inti teman-teman, kalau ya ada uang ya kita lunaskan atau cicilkan, kalau belum ada ya sudah nggak apa-apa, gabaikan saja dahulu sampai ada rezeki lagi di Pinplus, Anda bisa lunaskan, seperti itu. Itu di Pinplus Anda masih tergolong aman, seperti itu. Selanjutnya teman-teman, nama aplikasinya yaitu Tunaiku. Nah, ini Tunaiku banyak yang bilang katanya sudah ada DC lapangannya di daerah mana, di daerah mana, wilayah mana, kapan, kapan Tunaiku menurunkan DC lapangannya, kita mau tahu juga, karena sudah kita cari informasi kemana-mana, ke grup-grup WhatsApp ataupun di Telegram, di mana-mana perkumpulan orang yang banyak pinjolnya. Mereka mengatakan Tunaiku ini tidak ada menurunkan DC lapangannya, dan mereka tidak pernah disebarkan data para nasabahnya. Paling ya cara penagihannya yang sangat luar biasa. Tunaiku cara penagihannya memang agak keseringan mereka menagih Tunaiku ini, tetapi cuma sebatas itu, tidak lebih tidak bukan, karena cara mereka memang seperti itu. Kalau Anda kuat mental, cuek bebek saja di hutang Tunaiku, ya sudah, Anda bisa aman, tidak usah Anda terlalu terbawa kata-kata para PC pinjolnya, seperti itu, Anda masih tergolong aman. Selanjutnya teman-teman, nama aplikasinya yaitu aplikasi Samir. Nah, ini Samir juga kita cari informasinya di Google, di mana, di grup-grup, mereka memang belum ada yang mengatakan Samir ini menurunkan DC lapangannya. Kalau ada yang mengatakan seperti itu, berarti itu tidak benar. Masa orang banyak mengatakan tidak ada satu orang ataupun dua orang mengatakan ada DC pinjolnya, berarti yang valid yaitu tidak ada. Jadi kalau seandainya ada hutang ataupun tunggakan di Samir, berapapun jumlahnya, Anda tidak perlu lari-lari dari rumah ataupun ketakutan, ataupun khawatir, cemas, karena Samir tidak akan datang ke rumah Anda. Cuman cara penagihannya mungkin agak berbeda sedikit sama pinjol-pinjol lain, karena mereka masih tergolong pinjol menengah, belum terlalu besar seperti pinjol-pinjol yang lainnya. Jadi kalau seandainya teman-teman ada hutang di aplikasi Samir, berapapun jumlahnya, Anda masih aman, tidak usah khawatir ataupun cemas lagi, karena mereka tidak akan datang ke rumah Anda lagi, seperti itu. Nah, itu aplikasi pinjaman Samir, Nah, untuk selanjutnya teman-teman, nama aplikasinya apa? Kita lihat nama aplikasinya yaitu yang terakhir, yaitu EasyCash. Nah, EasyCash banyak sekali, orang bertanya, Bang, EasyCash ini ada di sini nggak sih, Bang? Karena katanya pinjol ini sangat besar. Ya, memang benar, EasyCash memang pinjol yang besar. Mereka sudah lama berdiri, mereka sudah lama banyak iklannya di mana-mana, mereka sudah banyak peminjamnya, Tetapi walaupun sudah banyak keunggulan seperti itu, pinjol ini tidak pernah menurunkan DC lapangannya, dan mereka cara penagihannya cuma lewat telepon ataupun WhatsApp saja. Itulah ciri EasyCash. Kalau Anda ada hutang di EasyCash, memang agak ketakut-takutan, Tapi faktanya teman-teman, di lapangan EasyCash belum pernah sampai datang ke rumah para nasabah, dan mereka tidak ada, saya lihat informasi EasyCash nyebarin data para nasabah ke media sosial para nasabahnya, Karena itu dampaknya sangat luar biasa kalau EasyCash sampai berani nyebarin data para nasabah, dan kalau sudah banyak penyebaran data, dan mereka bisa dilaporin para nasabah, dan mereka bisa berakibat fatal, dan bisa saja berujungkan mereka bisa dibekukan sama pihak OJK, dicabut izinnya, mereka akan rugi sendiri. Saya rasa mereka tidak akan melakukan hal-hal seperti itu, mereka lebih tahu apa yang mereka lakukan, Jadi kalau seandainya teman-teman ada tunggakan saat ini atau cicilan di EasyCash, Anda masih tergolong aman, Tidak usah takut ataupun khawatir lagi, Cuman sebatas itu saja untuk aplikasi EasyCash, Jadi saya kira itu teman-teman, pinjol-pinjol yang bisa saya sampaikan. Semoga saja ini bisa membantu, dan jangan lupa Anda jangan sampai stres ataupun gila gara-gara pinjaman online, Seperti itu. Waraskan pikiran Anda. Saya rasa seperti itu. Terima kasih, berjumpa lagi esok hari.